Oke, selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman semua. Hari ini kita akan lanjut instalasi ya. Kalau sebelumnya, kita lihat catatan dulu. Saya agak lupa nih, kita udah sampai mana. Oke, sebelumnya kita udah install remote server. Kemudian kita sudah install web server. Selanjutnya, di sini kita akan coba install database server. Database server yang akan kita install adalah aplikasi DBMS atau Database Management System. Kita menginstal DBMS, Database Management System. Itu ada banyak ya, ada MySQL, MySQL ya, kemudian Postgre, Oracle, Microsoft SQL Server, dan lain-lain. Kita akan gunakan salah satu yang paling umum digunakan. Jadi kita akan coba install. Oh ya, ada MariaDB gitu ya. Kita akan coba install MySQL Server. Ya. Sebelumnya kita akan coba jalankan dulu aplikasi VirtualBox kita. Bentar. Oke, masih tetap server kita Ubuntu yang lokasinya ada di Singapura. Rulesnya masih ingat ya, kalau karena server kita adanya di Singapura, jadi kita tidak boleh akses konsol langsung, jadi kita harus menggunakan yang namanya remote access. Sambil kita pantau apakah sudah apa atau belum, kita ping servernya 192.168.43.247 minte. Sorry. Oh, saya belum connect ke wifi. Saya koneksikan dulu guys. Pantas fail. Oke, server sudah nyala, sudah up. Kita akan coba akses dengan masih proses ya, masih proses aktif. Ya, kita sambil uji apakah web server kita masih jalan. Kita akses 192.43.247. Eits, salah IP dong. Kita lihat bosku. Ya, web server masih aktif. Kemarin kita udah coba bikin file website Andi Sabtono. Oke, masih up ya, jadi berarti semua konfigurasi yang kita lakukan melalui remote access itu tersimpan. 247 2204. Open. Oke, kita sudah masuk ya. Kita sudah on, ready. Sekarang kita uji koneksi dulu dari sisi server. Koneksi jalan. Nah, kita akan coba install database servernya. Kita menggunakan MySQL Server. Perintahnya itu apt install MySQL Server.
apt install MySQL server. Nah, ada titik nih. Kita langsung install saja apt install MySQL server. Dia akan download 156 MB. Nggak apa-apa lah ya, kan kita koneksinya cihui. Sambil nunggu. Jangan lupa kita siapkan kira-kira nanti namanya database server ya. Database server itu nanti digunakan untuk menyimpan data. Kalau kita nyimpan data otomatis pasti harus ada password. Kita lihat nih ya, nanti dia minta password apa enggak. Ya agak lama. Ya maklum ya, faktor komputer lama ini dan minta ganti. Pati-pati ya 99%. Oke, tadi kita udah coba install ya MySQL-nya. Nah, sekarang kita akan coba ya, setelah kita install, kita akan coba masuk ke dalam MySQL. Nah, uniknya di Ubuntu seri 18.04 ini, pada saat kita instalasi, dia tidak minta password. Jadi kita harus setting passwordnya. Ya, setting passwordnya dulu. Ya, untuk mengamankan ya. Kita coba perintahnya MySQL secure password. Kita kasih password. Oke, kemudian kita coba MySQL. Kemudian kita mau lihat nih, default usernya itu kan user tertingginya di MySQL itu adalah root. Kita mau lihat dulu. Select user, authentication underscore string, plugin, host from MySQL user. Kita coba nih perintahnya. Jadi dengan perintah ini kita lihat rootnya itu tidak ada password sama sekali. Dari sini kita akan coba set passwordnya. Ya. Kita harus masuk ke MySQL dulu. Ya. Perintahnya alter user root at localhost identified with MySQL native password. Nah, di sini kita ketikkan passwordnya. Passwordnya saya kasih Polinella. Ya. Coba lagi. Polinella 2020. Oke, jadi pembuatan passwordnya itu harus memenuhi kriteria ya, ada huruf besar, huruf kecil, angka, dan spesial karakter. Ini saya gunakan password Polinella 2020 underscore. Nah, setelah itu kita flash privilege. Copy,
fast privilege. Oke, sekarang kita cek lagi. Ya, setelah kita jalankan, select user authentication string plugin. Sekarang ini udah ada passwordnya nih, root usernya. Kalau kita keluar, kita mau masuk lagi, nggak boleh, jadi harus memasukkan password Polinela 2020 underscore. Ini baru sekarang MySQL kita sudah ada passwordnya. Ya, kalau kita pengen lihat statusnya, kita bisa menggunakan service MySQL status. Kalau kita pengen stop, kita stop ya. Secara umum sama lah ya. MySQL service stop. Kita lihat kalau stop dia inactive. Start lagi. Start. Ya oke, ini saya jadikan satu dulu. Saya jadikan satu dengan yang di sini. Set. Kita lihat statusnya. Kita coba login lagi. Ya. Oke. Setelah ini, sekarang kita mau lihat. Kita pengen lihat database yang ada di dalam sini. Tanya show database. Nah, pada saat kita tampilkan show database atau kita ketikkan perintah show database, ini kita udah masuk di dalam MySQL ya. Ciri-cirinya di sini MySQL di sebelah kiri. Kalau misalnya kita mau keluar, kita quit. Nah, ini bedanya ya kalau kita ada di dalam server itu seperti ini. Kalau kita mau masuk MySQL, itu perintahnya MySQL min u spasi root min p. U ini maksudnya user, min p itu password. Kita ketikkan password yang tadi. Kita mau lihat. Jadi satu DBMS ini atau satu database management system itu kita bisa buat banyak database. Ya, kalau kita tampilkan nih ada information scheme, MySQL, performance scheme, dan sys. Kita mau coba bikin database baru. Create database Polinela ya. Kalau kita sudah ketikkan perintah create database Polinela, kita udah berhasil nih bikin database baru dengan nama Polinela. Nah, di dalam database biasanya kita ada banyak tabel ya. Kalau kita mau bikin tabel, kita harus gunakan dulu. Kita mau bikin tabel itu di database mana? Kita kan tadi udah bikin database baru namanya Polinela. Sekarang kita harus gunakan perintah use Polinela. Ya, setelah use Polinela, baru kita akan buat database. Caranya gimana? Caranya kita lihat ya, di sini ada tutorialnya kalau kita pengen belajar database. Ada di Petri School. Kita lihat tutorial Learn SQL atau Learn SQL. Kita mau lihat create DB, create tabel. Create database tadi kita udah. Sekarang kita mau bikin nah ini contohnya. Create tabel
nama tabelnya, misal mahasiswa. Di mahasiswa itu ada NPM, varchar 8. Ini nama kolomnya ya, NPM, tipe datanya varchar 8. Kemudian NPM varchar 8. Create NPM varchar 8 panjang karakternya, kemudian nama varchar 30, tutup kurung sekali lagi untuk menutup yang di sini, kemudian titik enter. Sekarang kita bisa lihat show tables. Kita sudah punya tables di dalam database Polinela namanya mahasiswa. Kalau kita pengen deskripsikan, describe mahasiswa. Ada NPM, tipe datanya varchar. Nah, seperti ini kira-kira. Kalau kita pengen inputkan data gimana? Kita pengen lihat dulu di select bintang from mahasiswa. Kan masih kosong nih, empty set. Kita mau insert into mahasiswa. NPM-nya misal 20753001. Namanya adalah Mukiti. Wah. Value-nya. Nah, ya, ada value yang akan kita inputkan. Misal 002 sekian 003 apa nih, marjan. Ya. Kita sekarang pengen lihat select bintang from mahasiswa. Nah, sekarang database tersebut sudah ada isi datanya. Nah, itu kalau misal datanya sedikit. Kalau misal datanya banyak gimana? Apakah kita inputkan satu-satu? Boleh. Atau kita bisa tambahkan UI atau user interface yang common digunakan untuk MySQL itu. Biasanya kita gunakan PHP MyAdmin. Kita akan install coba PHP MyAdmin. apt install PHP MyAdmin. Kita akan download sekitar 78 MB. Nah, ini kita akan disuruh milih
database yang kita gunakan adalah, atau web server kita gunakan itu Apache 2. Kita nandain ini pakai spasi ya. Pakai spasi untuk ditandain. Kemudian oke. Nah, ini proses instalasi. Ini waktunya agak lama. Ini tergantung PC ya. Kalau PC-nya Joss Gandos itu cepat. Cuman ini karena PC-nya keterbatasan gitu ya. Alasan aja sih sebenarnya. Ya kita sambil tunggu. Oh ya, sambil tunggu kita makan snack. Makan snack ini boleh. Karena ini kan malam ya. Malam ini kebetulan tag videonya malam, jadi lagi nggak puasa. Jadi kita sambil makan. Kalau siang jangan sambil makan. Dia mau bikin server batal puasa. Itu tadi snack yang murahan. Ini sekarang snack yang agak mahal. Ceko, Cepop, biar maknyus. Soalnya instalnya lama, jadi sambil makan. Tetap diperhatikan kesehatannya. Jangan lupa tetap di rumah aja. Physical distancing, jauhi kerumunan. Bersama kita lawan corona. Ini agak lama ya misalnya versi. Biasanya kalau bagus itu lama. Karena dia rumit. Nambah cepopnya nambah. Semoga video-video ini membantu teman-teman lah, yang teman-teman mau belajar. Seenggaknya ngerti lah gimana cara membangun server dari nol. Kemarin kita kan bangunnya dari mulai instalasi awal sampai ini mau dipakai. Oke, kita akan masuk ke konfigurasinya. Masih ingat ya password MySQL-nya tadi? Kita masukkan. Jadi orang IT itu harus hafal password. Karena hidupnya ketemunya password lagi. Yang nonton video ini siang hari kasihan ya, nontonin orang makan. Kalau yang malam hari bisa sambil makan. Oke, ini udah selesai. Gimana aksesnya? Kalau akses web servernya kan kayak gini. Gunakan browser.
masukkan IP-nya. Yang website yang kita buat dikasih /subtono.html. Kalau ini gimana? Sama ya, kita akses IP-nya 43247/php_my_admin. Nah, di sini kita masukkan username dan password dari MySQL-nya. Kalau tadi itu kan kita suram gitu, kita melihatnya kan hitam putih kayak gini lewat PATI. Kalau di sini, ini database yang tadi kita buat, ya mahasiswa. Jadi datanya itu apa? Sudah ada nih datanya. Nah, kalau kita pengen bikin database baru, gampang. Kita bikin lagi aja. Database. Atau paling gampang, kita buat dari user. Kita add user. Ini bedanya. Kalau misalnya kita menggunakan yang di sini, ya misal saya bikin Polinella 2. Kita buat gitu ya. Itu bisa bikin Polinella 2. Tapi usernya masih campur, masih pakai user root. Nah, kita bisa bikin satu user khusus untuk satu database. Jadi nanti terpisah-pisah supaya ada yang akses user A cuman bisa akses database A, user B cuman bisa akses database C. Jadi nggak campur-campur datanya. Jadi kita bisa menggunakan dari tombol home dulu. Oh ya, kalau mau keluar ini ya, ini keluar exit, gambar pintu. Kita coba login lagi. Ya, kita buatkan dari user account. Dari sini kita add user. Misal kita buat apa nih? MI. Kata sandinya kita masukkan. Kemudian ini kita checklist langsung di sini. Buat basis data dengan nama yang sama. Berikan semua hak untuk wildcard pengguna. Jadi kalau kita checklist ini, nanti dia punya hak akses penuh terhadap database MI. Nanti akan membuat database dengan nama MI juga. Kalau kita cek di sini, nanti dia statusnya akan sama dengan root. Jadi kita nggak mau bikin di sini. Kalau kita cek di sini, nanti bisa akses semuanya. Jadi kita checklistnya satu aja. Kalau sudah, kita kirim. Oh, sorry, tadi tabel apa passwordnya nggak sesuai. Kita coba bikin lagi. Ekbis MI Polinella. MI Polinella 2020 underscore. MI Polinella. Kita coba. Kalau kayak gini bisa nggak ya? Kirim. Nah, hasil kan? Tadi passwordnya yang nggak sesuai. Oke, sekarang kita coba login dengan user MI Polinella. MI Polinella 2020 underscore. Nah, kita lihat ya. Kalau kita menggunakan user ini, kita hanya boleh mengakses database MI Polinella.
Beda dengan kita pakai user root tadi. Kalau kita pakai user root bisa diakses semuanya. Nah, kalau kita mau bikin tabel, tabel, kita klik Polynelia, kita buatkan tabel. Nama tabelnya apa? Misalnya mahasiswa. 5 kolom nanti kita mau isi npm, nama, tempat lahir, tanggal lahir, 4 lah. Dan 4 kolom. Kita bisa buat di sini. npm lebih gampang ya. Tipe datanya varchar, panjang nilainya 8, atribut, dia primary key. Nah, primary key kita bisa setting sekalian. Nama varchar 30, boleh kosong. Tempat lahir, tanggal lahir, date. Kalau sudah, kita simpan, set. Nah, ini udah jadi nih. Ini lebih simpel. Kalau kita mau isi datanya, kita jelajahin. Ini masih kosong. Kalau kita mau isi data, struktur, tambahkan npm 20753001 Andi Kalianda. Ini tanggalnya bisa gini apa, nah ini satu data terisi, set. Kita jelajahi, dia akan sudah ada datanya. Ini datanya. Kita mau isi lagi, tambahkan. Kalau mau isinya datanya seperti ini. Kalau udah kita lihat si datanya ini ada kesalahan ini, nanti ini library PHP nya nanti kita bisa benar. Tapi secara umum seperti inilah kira-kira kalau kita menggunakan MySQL dengan user interface PHP. Oke, kira-kira seperti itu untuk database servernya. Jadi kita sudah install database server.
MySQL dengan UI-nya UI database MySQL, itu pakainya adalah apt install php myadmin. Oke, kira-kira seperti itu. Silahkan dicoba jika memungkinkan. Kalau nggak memungkinkan ya ikuti arahan dari dosennya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.